Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang planet bumi, ya. Planet yang kita cintai, satu-satunya di tata surya yang ada penghuninya. Bahkan sampai sekarang di jagat raya kita belum mengetahui apakah ada planet yang seperti bumi yang ada penghuninya. Planet bumi ini disebut juga sebagai planet hijau, ya, karena dilihat dari luar berwarna hijau. Nah, sebagaimana diketahui planet bumi itu berbentuk bulat. Ini sudah 500 tahun yang lalu diketahui, apalagi kalau kita lihat fotonya bulat. Namun bulatnya itu tidak seperti bola pingpong yang bulat seperti itu, tapi agak pepat atau disebut juga geoidal, ya. Jadi jarak pusat bumi terhadap khatulistiwa, ya, terhadap yang ke pinggirnya itu lebih panjang daripada terhadap kutubnya. Jadi bulatnya itu agak gepeng, ya, kalau begitu. Kemudian yang selanjutnya, panjang diameter pada khatulistiwa, ya, sebagaimana tadi lebih panjang 12.762 km, sedangkan panjang diameter ke kutubnya 12.306 km. Jadi ada 400 kiloan bedanya, lebih panjang ke khatulistiwa. Berat jenisnya rata-rata 5,5, sedangkan beratnya 6,6 kali 10 pangkat 21 ton. Saudara-saudara sekalian, indikasi bahwa bumi bulat itu ditunjukkan juga oleh Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Di situ Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Nah, kata bahasa dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menutupan itu adalah kata yukawwir, yang artinya memasukkan. Ini bermakna membuat sesuatu bertumpang tindih dengan yang lain, atau bisa juga bermakna membungkus. Kata yukawwir juga digunakan untuk menutup sesuatu di atas yang lain, sebagaimana surban ketika digunakan. Jadi itu menggunakan surban itu istilahnya yukawwir. Keterangan dalam ayat di atas tentang siang dan malam yang saling memasuki mencakup informasi akurat mengenai bentuk bumi. Pernyataan ini benar hanya jika bumi berbentuk bulat. Kemudian informasi yang lainnya di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat ke-30, ya. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, yang artinya dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ayat ini menginformasikan bahwa bumi berbentuk geoidal, atau tadi bentuknya itu yang agak penyek itu, ya, berbentuk geoidal. Kata Arab untuk menghamparkan di sini digunakan kata daha. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Kata daha berasal dari kata dahau yang berarti digelar, menyelimutkan atau menghamparkan. Makna kata ini lebih dari sekedar menghamparkan secara harfiah, karena ia menggambarkan penghamparan yang melingkar. Jadi kata daha ini bermakna penghamparan yang melingkar. Penggunaan kata daha mengisyaratkan bentuk bumi, bentuk bulat yang sedikit penyek atau dikenal sebagai geoidal. Kemudian diameter bumi
yang berbeda ya di khatulistiwa dan kutub. Jadi kan khatulistiwa lebih jauh dari pusat bumi dibanding ke kutub dari itu. Nah itu diameternya tentu berbeda ya. Diameter yang berbeda itu juga tersirat informasinya di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardo pangfudu la tanfudu illa bisultan ya. Jadi di situ Allah berfirman, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi langit dan bumi, lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Nah, kata Arab yang digunakan untuk penjuru tadi menggunakan kata aktor ya. Min aktoris samawati wal ard. Ini bentuk jamak dari kata kutur. Kutur itu artinya diameter. Nah, jadi aktor itu kan karena jamak berarti diameternya itu banyak. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi memiliki banyak diameter. Kata ini penting untuk menunjukkan bentuk bulat bumi yang geoidal itu, yang tidak bulat seperti bola pingpong. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagian-bagian dari bumi itu secara ilmu ya untuk membahasnya dibagi 3. Yang pertama adalah litosfer dan sentrosfer. Ini bagian bumi yang padat yang kita injak ini daratan, terdiri dari kulit dan bagian inti ya. Nah, kemudian yang kedua hidrosfer, yaitu permukaan air yang dilapisi permukaan bumi yang dilapisi oleh air. Yang ketiga adalah atmosfer, yaitu gas yang menyelimuti bumi. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang litosfer dan sentrosfer. Litosfer merupakan bagian terpenting karena tempat kita berada ya, berupa benua-benua dan pulau-pulau. Nah, tebalnya kurang dari 32 km. Jadi dari permukaan ini sampai ke bawah itu kurang dari 32 km ketebalan litosfer atau sebagai kerak bumi ini. Nah, ketebalan yang berupa benua itu setebal 8 km. Sedangkan ketebalan bagian yang tipis yang di bawah samudra itu adalah 3,5 km. Bagian atasnya ya dari kulit bumi ini terdiri dari silikon dan aluminium dengan berat jenis 2,65. Bagian bawahnya terdiri dari silikon dan magnesium dengan berat jenis 2,9. Nah, karena rata-rata berat bumi itu 5,5, berarti ada bagian inti bumi yang lebih lebih besar BJ-nya. Nah, di bawah litosfer adalah sentrosfer. Nah, sentrosfer ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang paling dalam itu disebut sebagai inti dalam, kemudian setelah itu ada inti luar, kemudian setelah itu ada mantel. Ya, nah di atas mantel tadi adalah litosfer. Nah, BJ dari inti bumi itu menurut perhitungan sekitar 10,7 ya, jadi besar sekali BJ-nya. Terdiri dari campuran logam, nikel dan besi atau Fe. Nah, adanya logam yang sangat besar itu kemudian menyebabkan sifat-sifat kemagnetan dari bumi. Jadi gaya gravitasi bumi itu karena di bagian dalam dari inti bumi itu logam yang berat tadi dengan BJ 10,7. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana informasi Al-Quran? Ya sekilas saja karena waktunya terbatas, tentang lapisan bumi. Nah, tentang ini ada informasi di dalam surat At-Tolak ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahunna. Jadi di dalam surat At-Tolak surat ke-65 ayat 12 ini Allah berfirman ya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Nah, ini lebih rinci bahkan di dalam Al-Quran. Kalau tadi secara garis besar bagian itu hanya dibagi litosfer dan sentrosfer. Nah,
ternyata Al-Quran menginformasikan bahwa selain langit yang 7 lapis, ternyata bumi juga 7 lapis ya. Nah, ilmuwan mengidentifikasi bahwa bumi terdiri dari 7 lapis. Ini lebih detail. Yang lapisan ke-1 adalah litosfer air, ya, litosfer water yang tutup air. Kemudian lapisan kedua litosfer land, daratan. Lapisan ketiga astenosfer. Lapisan keempat mantel atas. Lapisan kelima mantel bawah. Lapisan keenam inti luar. Dan lapisan ketujuh inti dalam. Nah, saudara sekalian, kemudian kita menginjak kepada bagian bumi yang ditutupi oleh air, yaitu hidrosfer. Bagian bumi yang diselimuti oleh air ini sebanyak 71%. Jadi kalau begitu daratan tadi sekitar 25%. Nah, 71% ini terdiri dari apa saja? Yaitu samudra, ya, lautan, danau, es di kutub, ya, sungai-sungai itu bagian bumi yang disebut sebagai hidrosfer. Kedalaman laut itu rata-rata adalah 4.000 meter. Jadi dari permukaan air sampai ke bawah itu rata-rata 4.000 meter. Sedangkan yang terdalam itu ada di dekat Pulau Guam, yaitu 11.000 meter. Ya, ada yang disebut palung gitu ya. Itu 11.000 meter, berarti sangat dalam. Karena semakin ke dalam itu semakin gelap, ya, matahari tidak tembus, semakin sedikit oksigen dan semakin besar tekanan air. Jadi kalau orang yang tidak biasa berlatih jangan jago-jagoanan ya, langsung ingin dalam, nanti bakal keluar darah dari seluruh pori-pori tubuhnya, dan kalau dipaksakan lagi bisa meledak paru-parunya. Kemudian hidrosfer ini berpengaruh terhadap atmosfer ya. Karena siklus air di bumi itu dipengaruhi oleh hidrosfer dengan atmosfer. Kita tahu air menguap, kemudian di atas nanti ditangkap oleh awan, kemudian kalau awannya sudah berat, konsentrasinya tinggi, jatuh lagi jadi hujan, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai siklus air. Nah, salah satu akibat dari siklus air itu yaitu akibatnya air laut menjadi asin gitu ya, karena sirkulasi air kemudian yang dari darat membawa garam-garam itu. Saudara-saudara sekalian, kadar garam di laut itu sekitar 3,5% ya, dari siklus air, karena dari darat itu membawa garam-garam ke laut, sedangkan dari laut ketika menguap itu kan airnya air tawar, jadi ada penambahan garam setiap tahun ya. Yang paling banyak isi dari garam di laut itu adalah NaCl ya, natrium klorida, atau kita mengenalnya sebagai garam dapur. Dan yang terbanyak kedua adalah magnesium sulfat atau garam Inggris. Itu mengenai garam yang ada di laut ya. Kemudian banyak sekali juga informasi Al-Quran tentang lautan ya. Misalkan ada salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 55, surat ke-55 ayat 19 sampai 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi di lautan itu ada dua lautan yang berdampingan, tapi airnya tidak bercampur ya. Ada yang satu tuh biru sekali, yang satu tuh biru telur asin. Nah, itu ada informasinya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ya. Manusia modern baru belakang mengetahuinya. Kenapa tidak bercampur? Karena adanya gaya fisika yang disebut sebagai tegangan permukaan. Air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu disebabkan perbedaan kekerapan air. Jadi yang satu lebih kerap dibanding dengan laut yang lain. Kemudian tegangan permukaan mencegah dua macam air bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Kemudian saudara sekalian, dan banyak lagi ayat Al-Quran tentang perairannya. Kita yang membahas yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer yaitu lapisan gas yang menyelubungi bumi dengan ketebalan 4.800 km. Jadi dari atas permukaan air sampai ke atas 4.800 km atmosfer itu ketebalannya.
BJ bagian bawahnya 0,0013. Makin ke atas makin kecil sampai mendekati 0 BJ-nya itu ya. Nah, atmosfer ini terdiri dari 3 lapisan. Ada troposfer, yaitu bagian terbawah setebal 16 km. Jadi dari tempat kita ini sampai ke atas 16 km itu troposfer ya. Kemudian stratosfer di atas troposfer 16 sampai 80 km. Kemudian di atasnya lagi yaitu ionosfer, yaitu yang ketinggiannya di atas 80 km. Nah, sekarang kita lihat bagian yang satu, troposfer ya. Troposfer itu tebalnya 16 km di khatulistiwa. Semakin ke kutub semakin menipis. Di kutub tingginya hanya 8 km. Nah, di troposfer ini terdapat uap air ya, tentu oksigen, hujan, peristiwa angin, badai salju, awan, petir terjadi semuanya di troposfer ini. Kemudian pesawat terbang juga mengudara di area ini. Kalau pesawat terbang melebihi dari troposfer, maka nanti pesawat itu pintunya harus betul-betul padat, rapat. Nanti dari atas kabin akan keluar tabung-tabung oksigen. Suhu di troposfer terhitung dari permukaan bumi ke atas, ternyata turun secara teratur. Setiap kenaikan 1,6 km itu turun 19 derajat Fahrenheit. Sehingga di ketinggian 16 km secara drastis turun menjadi 0 derajat. Jadi semakin ke atas itu semakin dingin. Makanya kadang-kadang kalau ada hujan es itu berarti dari atas troposfer. Kenapa dingin? Kan di bawah itu mengandung banyak oksigen tadi. Ke atasnya itu adalah hidrogen. Nah, hidrogen itu dingin sehingga menyebabkan yang di atas itu beku ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stratosfer ya. Stratosfer itu mulai dari 16 km sampai 80 km di atas bumi, suhu rata-rata minus 35 derajat Fahrenheit ya. Nah, kalau tadi di troposfer itu ada oksigen, maka di stratosfer ini si atomnya itu menjadi 3 O-nya itu, maka disebut sebagai ozon. Ozon ini adalah berfungsi sebagai filter sinar ultraviolet dari matahari dengan kadar yang dapat merusak jasad hidup. Jadi sinar matahari yang dari luar itu difilter dulu, disaring dulu di stratosfer. Yang selanjutnya adalah ionosfer ya. Lapisan dengan ketinggian di atas 80 km, bertekanan udara sangat rendah sehingga semua partikel terurai menjadi ion-ion. Jadi kalau udaranya sudah sangat rendah, terurai menjadi ion-ion, ada ion positif, ion negatif. Nah, tapi kata Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Nah, ketika berubah menjadi ion itu, kemudian dia menjadi cermin elektrik, jadi cermin listrik karena ion positif dan ion negatif tadi ya. Jadi dengan demikian fungsi ionosfer bagi komunikasi adalah sebagai pemantul gelombang radio. Jadi gelombang radio jarak jauh itu dari bumi dipancarkan, memantul ke ionosfer, balik lagi ke bumi, maka jangkauannya lebih jauh. Saudara sekalian, ada juga informasi dari Al-Quran berkaitan dengan atmosfer ini. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi menurut surat Al-Baqarah ini ada 7 lapis langit. Nah, kemudian ayat di atas ini sesuai dengan pembagian yang lebih rinci dari atmosfer berdasarkan kriteria kandungan kimiawi atau temperatur udara. Tadi kita sudah membagi secara garis besar menjadi 3 ya, troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Tapi ada juga pembagian yang lebih rinci, yaitu menjadi 7 lapisan. Ini sesuai dengan Al-Quran ya, yaitu yang ke-1 troposfer, lapisan kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, yang kelima eksosfer, yang keenam ionosfer,
dan yang ketujuh magnetosfer. Nah, kemudian kita juga melihat ada informasi Al-Quran yang lain, yaitu surat Fussilat ayat 12 ya. Faqadahunna sab'a samawati fi yaumaini ba'auha fi kulli sama'in amroha. Jadi kata Allah ya, Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Nah, saudara sekalian, para ilmuwan kemudian menemukan ternyata setiap lapisan atmosfer itu memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Ada yang berfungsi sebagai pembentuk hujan, ya, pelindung terhadap radiasi, pemantu gelombang radio, penolak meteor, dan lain-lain. Jadi tadi Allah berfirman setiap lapisan itu kami berikan urusannya masing-masing. Ternyata memang setiap itu ada manfaatnya ya. Kemudian di dalam surat At-Tariq Allah berfirman, "Wasama'i dzatir raj'i", demi langit yang mengandung hujan. Di sini menggunakan kata raj'i yang diterjemahkan mengandung hujan. Ini juga kata ya bermakna mengirim kembali atau mengembalikan. Nah, ternyata diketahui setiap lapisan atmosfer memiliki fungsi. Seperti tadi ya, di antaranya lapisan troposfer memungkinkan pengumpulan uap air yang naik dari permukaan bumi hingga menjadi jenuh dan turun kembali ke bumi menjadi hujan. Ya. Nah, itu urusan yang ke-1. Kemudian lapisan yang selanjutnya ozon ya, memantulkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari luar angkasa dikembalikan ke luar angkasa. Yang datang dari bawah dikembalikan ke bawah jadi hujan, yang datang dari atas dikembalikan ke atas ke sinar ultraviolet. Kemudian lapisan ionosfer memancarkan kembali gelombang radio ke bumi dari bawah kembali ke bawah. Kemudian lapisan magnet memantulkan kembali partikel-partikel radioaktif berbahaya dari matahari dan bintang ke ruang angkasa sebelum ke bumi. Nah, itulah beberapa informasi. Kemudian ada juga yang menarik, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 125 ya. "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Di situ Allah mengatakan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Jadi di situ orang yang mendaki langit itu dadanya sesak lagi sempit. Ini berarti bahwa semakin ke atas semakin tipis lapisan oksigen. Tadi kan oksigen itu hanya ada di troposfer, ke atas itu menghilang. Di stratosfer digantikan oleh ozon. Nah, inilah informasi-informasi ilmiah dari Al-Quran yang kemudian kita bisa tafakuri. Saudara sekalian, yang selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana terbentuknya benua dan samudra ya. Jadi pada proses pembentukan bumi, kita ingat kembali ke kuliah sebelumnya, awalnya bumi itu adalah benda yang pijar, kemudian mulai mendingin. Nah, pada pendinginan itu bagian terluar menjadi keras yang menjadi kulit atau kerak bumi atau menjadi litosfer. Nah, sedangkan bagian yang masih yang dalamnya itu masih lumer, masih berbentuk cairan. Tetapi pada saat yang sama ya, jadi keraknya itu masih belum padat, masih labil, tapi bumi juga mengadakan rotasi. Karena belum padat, oleh rotasi itu ibarat kalau bikin agar ya, kemudian ditaruh itu kan atasnya dulu tuh yang mengeras bagannya, bawahnya air. Nah, ternyata agarnya itu kita goyang-goyang, tentu saja belah. Nah, inilah yang terjadi juga pada bumi pada itu. Jadi masih labil, buminya berotasi, kemudian terjadilah retak-retak dan terjadi pergeseran. Nah, retak-retak dan bergeseran itu ada dengan dua pola. Yang pertama adalah horizontal, tadinya menyatu, kemudian retak bergeser ke samping. Ini namanya pola horizontal. Yang kedua adalah pola vertikal atau geoinklinal. Yang satu terdorong ke atas, yang satu terdorong ke bawah atau ngegebros dalam bahasa Sundanya ya. Itu namanya pergeseran vertikal atau
inklina. Nah, seolah litosfer ini mengapung pada bagian bumi sebelah dalam yang masih lumer. Nah, pergeseran horizontal itu kemudian menghasilkan benua-benua, ya. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, Antartika. Kemudian bagian yang kosongnya dari pergeseran itu diisi air, kemudian menjadilah Samudra Atlantik. Nah, itulah bagaimana terbentuknya benua-benua. Kemudian apa buktinya? Ternyata kalau benua itu kita lihat di fotonya, kalau benua satu itu misalkan berbentuk menjorok keluar tanjung, ya, maka yang satunya itu seperti teluk. Jadi kalau disatukan itu akan seperti puzzle benua-benua itu. Nah, itulah bukti bahwa tadinya tuh satu benua yang disebut dengan superkontinental, ya, kemudian bergeser menjadi 5 benua. Kemudian pergeseran yang vertikal itu menghasilkan gunung Himalaya dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia yang sangat dalam. Jadi yang kedorong ke atas itu menjadi pegunungan Himalaya, yang ngegebrosnya itu kedorong ke bawah itu menjadi Samudra Hindia. Kata para ahli, jika gunung Himalaya itu dipotong, ya, kemudian dipakai nama Samudra Pasifik itu, Samudra Hindia itu volumenya relatif sama, ya, cocok gitu ya. Kemudian yang lainnya ada ternyata bagian bumi yang lepas, ya. Ingat kemarin teori tidal, ada bagian bumi yang lepas, ya, karena gaya sentripetalnya itu. Nah, bagian bumi yang lepas itu kemudian menjadi bulan, menjadi satelit bumi. Yang ditinggalkannya adalah yang kemudian menjadi Samudra Pasifik. Jadi para ahli menemukan batuan di bulan itu cocok dengan batuan di Samudra Pasifik. Kemudian jika bulan dipakai untuk menambah Samudra Pasifik itu, katanya volumenya relatif pas, ya. Nah, apa yang sudah dikemukakan itu sesuai atau merupakan pendapat dari Wegener, ya. Ada teori Wegener, Alfred Wegener, seorang ahli geografi Jerman, tahun 1915 mengemukakan bahwa 500 juta tahun yang lalu seluruh permukaan bumi masih satu benua atau superkontinental yang disebut sebagai Pangea. Nah, yang terletak di kutub selatan. Kemudian 180 juta tahun yang lalu Pangea terbelah menjadi dua benua besar, yaitu Gondwana yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, India, dan Laurasia meliputi Eropa, Amerika Utara, Asia, nah kecuali India Asianya. Kemudian selama 150 juta tahun setelah pemisahan tersebut, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil lagi. Saudara sekalian, menurut para ahli, ya, sampai sekarang itu pergerakan terus terjadi sejauh beberapa sentimeter per tahun. Jadi katanya Australia juga semakin menjauh dari Indonesia dalam 100 tahun terakhir. Nah, ini informasinya kita dapatkan juga di dalam Al-Quran. Ya, betapa Al-Quran itu betul-betul mukjizat dari Allah. Di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 88, ya. Di situ Allah berfirman, "Watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrashab." Jadi kata Allah, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Jadi gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Nah, gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan mantel yang lebih rapat. Ini sesuai dengan pernyataan Wegener, ya, tadi, bahwa benua di bumi pada awalnya menyatu, tetapi kemudian bergeser, saling menjauh sehingga terpisah. Ilmuwan modern juga menggunakan istilah continental drift, ya, pengapungan benua untuk gerakan benua ini. Jadi Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu menginformasikan sesuatu yang baru ditemukan oleh ilmuwan tahun 1980-an. Nah, demikianlah kuliah singkat kita tentang planet bumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin meningkatkan pengetahuan kita secara ilmu dan juga meningkatkan keimanan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang bumi bulat dan sebagainya itu semua sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Hanya orang Islam jangan lagi berpikir
bumi datar dan sebagainya, itu berarti tidak beriman juga dengan Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.